Iya Pak. Terus Oh, jadi ada beberapa yang nggak ada di puskesmas tuh Pak tarifnya. Bukan nggak ada sih, emang nggak ada layanannya, itu tetap diinput di lembaran tarif atau tidak Pak? eh, yang dipakai aja sih. Yang dipakai aja, oke. Ya itu sama yang RB apa tadi yang pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua apa? Apa tadi ya? Oh, Apakah RB-nya masih bisa disesuaikan lagi sama mereka? Siapa tahu nanti ada perubahan di akhir. boleh disesuaikan sebelum disahkan gitu. Disahkan. Nanti kan mereka ada pengesahan RBA indikatif tuh. Sebelum RBA indikatifnya disahkan, berarti Ya. masih bisa disesuaikan. Itu pas pengesahan tuh masih ada kita ya Pak? Enggak lah. Nanti Oh, udah nggak ada, pengesahannya oke. itu mereka palingan di bulan Agustus. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Hansa. Oke Mas, aku mau tanya buat RBA yang di apa namanya, yang di template GDocs. Jadi tadi tuh sebenarnya tiba-tiba kita ditanyain sama PIC di manajemen kita. Bentar, Uh, Hansa. Kamu puskesmas di mana? Puskesmas Kalman Baru Ponorogo Mas. Ya. Oke. Nah tadi itu tiba-tiba ibunya tuh tanya kalau yang di lampiran 5 yang tabel RUK itu bagaimana bentukannya begitu Mas, disuruh tanyain ke pihak Ubikonya. Dah ternyata mereka itu lagi nyusun RUK buat 2027 juga. Dan aku jujur baru ngeh kalau ternyata yang mereka kerjain RUK itu sama kayak template yang ini yang RBA Nah, yang sekarang lagi dibuka ini Mas. jadi Nah gini, itu gimana ya Mas? mana sih lampiran limanya mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Lampiran di daftar isinya tapi ada Mas. Lampiran 5 RUK gitu. Ya itu. Tabel Oh, RUK yang dimaksud itu gimana? Tadi ibunya tanya begitu sih Mas. tabel RUK. Nah, jadi di ini loh, di Ponorogo itu apa namanya, RUK mereka itu sama dengan RBA indikatif gitu. Jadi RBA indikatif kita itu nanti yang dijadikan sebagai RUK mereka. Nah, itu kebijakannya di sana gitu. Jadi untuk di sini nanti sebenarnya kami perlu diskusi dulu ya sama Dinas Kesehatan. Tapi untuk saat ini dikosongkan dulu aja nggak apa-apa gitu tabel RUK-nya. Karena RUK di apa namanya, di Ponorogo itu sama dengan RBA indikatif gitu. RBA indikatif itu yaitu RUK-nya mereka gitu. Nanti di ini ya, dikonfirmasi lagi ke pembimbingnya ya Oh, oke. terkait perubahannya Oke, nanti. Nah, mereka kan ternyata lagi nyusun RUK juga nih Mas 2027. Mereka Ya, udah yang benar-benar sampai yang analisis masalah gitu Mas, yang bikin fishbone itu. ah, Sedangkan uh, sebenarnya kami kan juga mengerjakan yang sama kayak gitu kan ya, Mas. Ntar luaran yang kita bikin, ah, tapi kami masih stuck di worksheet, masih harus ngisi-ngisi yang di worksheet itu. Nah, lebih ya, baik gimana ya Mas? lebih baik. Soalnya dari apa namanya, dari puskesmas nangkepnya juga kami hanya mengerjakan yang bagian keuangannya aja gitu. Nggak, tetap ini kenapa ya punya teman-teman itu berbeda sama Madinah Jombang, karena ini sudah sesuai dengan perbub terbarunya mereka gitu. Jadi teman-teman ya, kita tetap harus menyelesaikan ini karena ini udah sesuai dengan perbub terbaru. Kalau ada data yang bisa diambil dari mereka, ya udah tinggal copy kan di sini, kan lebih enak juga. Berarti nanti kalau misal yang di bab berapa itu ya Mas, yang analis masalah-masalah gitu, kita sama itu bikin kayak fishbone juga. Maksudnya kasarannya langsung minta langsung copy dari yang puskesmas gitu Mas.
Iya, kalau Sedangkan nanti kan dia sedangkan gimana? sedangkan nanti kan di akhir kan kayak ada final kita presentasi ke mereka. Nah, Nah, itu tapi kalau misal tadi yang masalah-masalah begitu kita copy dari mereka, ya jatuhnya enggak, kan enggak ada masalah tuh. Lebih oh, bagus tuh kalian. Tadi aja um, lah, siapa namanya tadi yang di Jombang tadi, malah malah mereka udah jadi ininya RBA-nya. Tinggal mereka harus apa namanya? Melihat prosesnya gitu sehingga dapat angkanya itu berapa gitu. oke. Seperti angka Berarti tembak ya di sana. berarti kami perlu konfirmasi ke pembimbing PIC kami kalau sebenarnya kita mengerjakan hal yang sama begitu kayak Mas ya. Kalau Iya. yang mereka kan judulnya RUK begitu. Kalau kami kan dikenalnya RBA, itu RBA indikatif itu Mas. Kemarin sih diskusi sama Dinkes itu ini sih, RUK-nya mereka itu ya RBA yang indikatif yang dibuat ini gitu loh. Iya Jadi iya, sama. jadi untuk apa namanya ya, kalau RUK mereka itu biasanya tebal banget gitu, bahkan sampai 200-an halaman gitu. Nah, untuk memudahkan mereka maka digantilah dengan RBA indikatif ini gitu. Maka template-nya nanti tetap pakai yang punya kita karena itu kan sudah sesuai dengan perbuk terbarunya mereka. Baik Mas. Oke. Terima Hana, kasih. Hana. Baik Kak, kami izin tanya mengenai tadi sebenarnya agak relate sama yang punya Kansa sama yang Khairunisa itu. Cuman kayaknya punya kami lebih padat lagi, bahkan cuman tulisannya gigi doang Mas. Kalau di Anjay. gitu aja, nggak ada rinciannya sama sekali. Bener-bener gigi doang. Khairunisa ini Nggak ada lebih jasa parah dari layanannya nama gitu loh Mas. Khairunisa. Iya, Terus mau lihat gak Mas? terus gimana? Kalian puskesmas mana sih? Pulau Lor Mas, di Jombang. Nah, terus Terus ya gitu sih Mas, kalau misalnya kayak gitu gimana ya? gimana Soalnya gigi? kita juga tanya, terus apa namanya, emang jawaban dari akuntannya kayak masih belum tahu, kayak yang nanti saya tanyakan gitu-gitu. Rekapnya dalam harian, nggak ada nama jasa pelayanannya gitu Mas. Cuma nominalnya aja, dan nominalnya tuh beda dengan per book. Nominalnya beda per bab ya nggak masalah karena itu kan nominal yang udah dikali dengan volume. Makanya jelas beda. Enggak sih Mas, lebih ke kayak misal dia jumlahnya kuantitinya 1, terus dia harganya kayak melebihi per book dan nggak ada namanya, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi itu masuk ke pelayanan yang mana gitu Mas. lebih susah dari Indonesia ini. Nah itu Mas, makanya Mas. Nah, terus gimana Bener-bener ininya? gimana ya Mas? Bisa Gimana ya? diidentifikasi ya? Gimana Dia Mas? yang BPJS sama pasien umumnya bisa diidentifikasi. Kalau pasien umumnya nggak bisa. Nah, terus mereka nyusun RBA 2027-nya gimana kalau nggak bisa? Belum ada ya? Butuh itu toh. 2026 mereka kan juga harusnya ada kan itu. Iya. Kalian lihat ini ya RBA 2026-nya mereka nggak? Lihat sih Mas. Nah, itu gimana mereka? Ada kan volumenya di sana? Sebentar ya Mas. Kalian lagi di kafe ya? Iya. Lagi belajar ini Mas. Keren. Ternyata Khairunisa tidak sendiri di sini. Monggo yang ingin bertanya dipersilakan. Pak Vita. Ya, permisi Mas. Saya dari Puskesmas Selur di Ponorogo. Ya, Nah, paling jauh ini ya. iya yang masih baru puskesmasnya. Nah, saya tanyakan terkait data BPJS itu katanya 2025-nya nggak ada data BPJS. Ya, Terus juga penerimaannya juga nggak ada dari dana BOK, jadi pure dari blood. Jadinya kami cukup kebingungan sih Kak buat ngisi-ngisinya karena banyak banget yang nggak ada kayak gitu. Kalian kan ini pionir kalian di sana. Soalnya puskesmas baru.
ini seluruh itu kan cuma ada ini ya. Kalau BOK-nya nggak ada, berarti kan kalian enak toh. Pendapatan BOK nggak usah diisi gitu. Terus belanja BOK nanti kan juga nggak usah diisi. Terus untuk yang terkait pendapatan pasien umum, nah sama BPJS ya udah guna kalau ini kosong ya nggak apa-apa kalau nggak ada gitu ya. Tinggal nanti di prognosa 2026-nya aja. Lihat dari apa namanya? Dari realisasi sampai bulan Juni itu berapa. Nah, tinggal diprognosakan sampai akhir tahun berapa. Lihat rata-rata per bulannya berapa gitu. Atau kali 12. Dari rata-rata per bulan dikali 12. Kayak gitu aja. Oh, oke siap Kak. Terus berarti kalau yang buat perincian proyeksi BOK-nya berarti nggak perlu diisi semua Kak atau gimana? Di nol kan kalian kan nggak ada dana BOK. Iya, nggak ada dana Maka, BOK. maka di sini rincian BOK-nya kalian nol karena nggak ada dana BOK. Oh, oke siap Kak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Hana, kamu pembimbingmu siapa Hana? Pendamping lapangmu siapa? Mas Lucky, Mas. Oke. Jadinya gimana tadi Hana? Ini kita lagi lihat RBA yang 2026, emang nggak ada perinciannya sih Mas. Kayak di template-nya kita, jadi ada pendapatan jasa layanan DUD, terus ada jasa layanan umum, kapitasi BPJS, prolanis, non kapitasi gitu-gitu sih Mas. Tapi ini non kapitasi itu perhitungannya gimana? Nggak ada di sana. Nggak cuman angka hasil akhirnya doang, yang kayak di template-nya itu Mas, ringkasannya. Nggak bisa ditelusur sama sekali ya datanya gitu. Kenapa Mas? Nggak bisa ditelusur sama sekali datanya. Sebenarnya lagi ditanyain lagi, cuman Iya. kayak akuntannya juga nggak yakin gitu mas. Loh, masa akuntan nggak yakin? Apa ini jadi akuntannya? Siapa ini nama Mbak akuntannya Mbak apa? Waduh mas. Mbak Dovi. Ya coba konfirmasi ya ke akuntannya gitu ya. Nah itu Ya, sebenarnya mas. kita nggak boleh angkat tembak-tembak kayak gitu di penganggaran, nggak boleh, harus ada dasarnya gitu. Mungkin kurang nyari aja kali Mas ya. Iya, mungkin Bunga sama SPJ mungkin akuntannya coba ditanya lagi nanti. Berarti apa kita kayak perlu ke masing-masing poli buat cari pendataannya gitu Mas, Oh, perinciannya? masing-masing folio bakalan susah. Coba tanya aja wes ke akuntannya, mereka yang lebih tahu data di lapangan gitu. Oke siap mas. Oke. Makasih ya Kansa. Mas. Oke, Kansa, gimana Kansa? Ya Mas, izin tanya lagi. Gimana? Kemarin Ibu bendaharanya kalau di Puskesmas Babadan itu Prolanis itu nggak ada Mas. Jadi masuknya katanya di non kapitasi. Ya kalau nggak ada ya wes. Oke. Ikutin apa kata mereka aja wes. Oke. Udah itu aja sih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terus selanjutnya teman-teman yang prolanis. Prolanis itu sebenarnya kertas kerjanya sama ya, tinggal dilihat aja. Cara perhitungannya juga sama sih prolanis sama non kapitasi. Nanti ditanyakan aja ke orang puskesmas gitu. Oke itu kalau sudah selesai nanti ya Pak Vita, silakan Pak Vita. Tadi lupa belum itu apa nurunin tangan. Makasih. Oh ya oke. Oke jadi gini. Terus setelah pendapatan itu selesai kita masuk ke pendapatan BOK. Nah, pendapatan BOK ini sesuai dengan realisasinya gitu ya. Terus 2027, nah itu kan pagunya teman-teman kan sudah ada tuh untuk BOK-nya berapa. Nah, total pagu akhirnya itu harus sama gitu ya. Contoh kalau kebun sari 684 juta, maka nanti di sini juga harus 684 juta juga totalnya. Terus tadi ada yang nanya 2025 2026-nya menurun. Ya nggak apa-apa kalau menurun gitu.
Kalau emang pagunya ditetapkan segitu gak apa-apa gitu. Kalau ada tambahan program baru ya tinggal ditambahkan. Terus untuk BOK ini teman-teman, dapatkan datanya yang 2025 ya, data SPBBOK gitu. Untuk apa? Kita pengen melihat nih rincian belanja dari sini apa saja gitu. Contoh pelayanan kesehatan ibu hamil. Di sini kan ada kode akun belanja lagi tuh. Ini anggaplah ini 50 juta gitu ya. 50 juta ini kan ada lagi akun-akunnya. Ada akun makan minum, ada akun Perjadin gitu ya. Nah, itu dimintakan data SPBBOK-nya untuk lihat akun itu gitu. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk kita menentukan ini, menentukan belanjanya. Untuk di sini kan ada kolom BOK nih. Nah, untuk menentukan rekening BOK itu kita perlu data itu gitu. Seperti itu, teman-teman. Sejauh ini untuk pendapatan ada yang ingin ditanyakan? Nah, terus kan ada pendapatan lagi nih. Ada yang namanya ya Khairunisa, dipersilakan Khairunisa. Ya Mas, saya izin nanya lagi. Tadi kalau nggak salah dari temen yang di Jombang juga itu ada jasa sarana sama jasa pelayanan. Nah di Perda yang baru kan itu nggak ada. Jadi pakai yang mana ya Mas? Ya, kalau nggak ada pembagian kayak gitu di Perda baru ya udah ini dihapus di L5 tarifnya, berarti tinggal total biayanya aja, nggak apa-apa, nggak harus dibagi. Tapi kalau pengen membagi ya boleh aja ditanyakan pertindakan itu jasa pelayanannya berapa, jasa sarananya berapa, tinggal di persentase atau dari sini di total biaya. Seperti itu Khairunisa. Oke Mas, makasih. Oke, selanjutnya ini untuk menentukan jasa giro. Nah, jasa giro itu kita dapatnya dari mana sih gitu? Eh, siapa ini ya? Kansa, jasa giro itu apa Kansa? Kenapa ada ini pendapatan jasa giro? Anjir. Kansa menghilang dari land. Oke. Nah, jadi kan ada pendapatan jasa giro nih. Kalau di rumus kemarin di materi 3 nah ini mana kata kerjanya? Nah, ini tuh. Kalau di rumusnya kan bentuknya seperti ini. Nah, copy aja. Mana ya? Nah, kalau rumus jasa giro kan ini pendapatan bunga tahun baseline dibagi total pendapatan brut dikali proyeksi pendapatan brut tahun berkenan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di apa namanya ya, di LK orang puskesmas itu kan ini kan pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu kan berasal dari ini ya, dari kas di rekeningnya mereka kan, dari rekening jasa giro mereka. Nah, rekening orang puskesmas itu kan ada dua, ada rekening kas blut sama rekening kas BOK gitu. Nah, tapi yang kenapa yang dihitung hanya yang dijadikan pendapatan hanya yang di kas blut saja? Atau di sini sebenarnya kita pengen menghitung nih dari semua uang yang masuk ke kas blut, dari semua uang yang masuk ke rekening kas blut, itu berapa sih nanti yang menjadi bunganya gitu sebagai pendapatan bunganya gitu. Itu tujuannya itu. Kenapa dana BOK tidak dihitung?
Itu karena ketika di rekening kas BOK ada pendapatan jasa giro, dia nggak masuk ke rekening puskesmas gitu. Melainkan dia auto debit gitu loh ke rekening kas daerah. Contoh, di rekening BOK mereka itu ada pendapatan bunga nih dari dana BOK yang ada di uangnya di rekeningnya BOK, kan ada uang tuh ratusan juta mereka, otomatis kan ada bunganya juga gede tuh. Nah, bunga itu nggak bisa digunakan oleh puskesmas karena ketika bunga itu didapatkan dari bank, nah bunga itu langsung auto debit gitu ke rekening kas daerah, bukan ke rekening puskesmas. Maka itu tidak kita hitung sebagai pendapatan bunga. Maka yang kita hitung hanya sebesar yang pendapatan bulat ini saja. Yang ini aja. Yang kita hitung hanya dana yang masuk ke rekening kas bulat saja gitu. Cara perhitungannya gimana? Nah, ini pendapatan bunga tahun lalu. Berarti kita cek aja di pendapatan bunga, berarti kan baseline-nya di 2026 berarti ya. Nah, lihat aja anggarannya berapa, terus pendapatan blutnya berapa yang setelah dikurangi dengan pendapatan APBD gitu, yang hanya blutnya saja. Nah, berarti ini lihatnya di mana? Lihatnya di LRA, yang jasa giro berapa, pendapatan blut berapa. Nah, dapat persentasenya. Oh, ternyata pendapatan jasa giro itu hanya di sini 0,71% dari total pendapatannya. Ya udah, ketika sudah dapat persentasenya ini, maka tinggal dikalikan saja pendapatan jasa gironya 0,71% dikali dengan total pendapatan brut saja, bukan total seluruh pendapatan, tidak termasuk BOK di sini. Maka dapatlah pendapatan bunganya atau jasa gironya sebesar 20 juta. Seperti itu, teman-teman. Zami. Mas mau nanya, ini yang dana BOK nih harus sesuai dengan pagunya kan ya? Ya, harus sesuai. Berarti untuk yang tadi yang saya ngomong itu yang RBA pendapatan ini dari puskesmasnya kan ada tahun anggaran 2026 itu udah sesuai apa nominalnya sama dengan pagunya. Berarti bener ya, Mas? Benar, harus. Terus 2027-nya harus sama kayak gini. Puskesmas kan ngebel tadi ya. Iya, Ngebel di sini. yang Ponorogo, Mas. Ini Ponorogo, ini bukan Ponorogo. Jombang. Ngebel, berarti BO kamu nanti harus ini 620 juta. Oh, ini tapi yang di tahun anggaran 2026 ini juga 620 juta. Iya sama aja, berarti nggak ada perubahan 2027 Oh, dan berarti nggak ada kenaikan atau penurunan ya? Oke, udah. Oh ya, Mas, sama satu lagi. Ini nih berarti ini dan BOK-nya ini dari yang laporan SIPD ya? yang mana sih? Soalnya orang-orang puskes tuh bingung, ada dua. Itu Krisna yang baru itu sama SIPD. Kalau Krisna nominalnya lebih gede, tapi nggak sesuai sama pagupnya. Pokoknya yang sesuai dengan pagu lah gitu ya intinya. Oh ya udah, berarti SIPD aja ya. Ya udah, oke. Makasih, Mas. Oke. Kan Dea dulu Dea. Baik, Mas, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dea dari Puskesmas Jabon, Jombang. Di sini saya mau bertanya, untuk Puskesmas Jabon itu kan rincian dari pendapatan anggaran yang 2027 itu kan udah dirinciin. Jadi untuk jasa giro itu langsung nol gitu di rinciannya. Yang ada itu pendapatan bunga. Berarti di RBA kita juga ngikut itu aja ya, langsung dinolkan aja ya jasa gironya gitu. Iya, tergantung. Ini sebenarnya harusnya ini pakai jasa giro loh, pakai rekening jasa giro mereka. Karena ya udah wes ngikut mereka aja gitu loh. Sama aja sebenarnya. Tapi kalau seharusnya sih pakai jasa giro gitu ya. Oke Mas, berarti tetap ngikut mereka aja ya? Iya. Tapi coba ditanya, kenapa bukan jasa giro Bu gitu? Kan rekening Ibu rekening giro gitu, bukan rekening biasa gitu. Oh oke, makasih Mas. Ya oke.
Kansa. Izin nanya lagi, Mas. Jadi di puskesmas kami untuk anggaran pendapatan itu selain ada dari pasien umum, kapitasi, non kapitasi, jasa giro bunga itu ada juga pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau itu nanti ada perhitungannya lagi atau gimana ya, Mas? Ya, harus dihitung lagi. Berarti nanti ya tinggal dicek apa namanya? Kamu buatkan lagi aja kertas kerjanya di bawah ini gitu loh. Ditambah lagi gitu. Oh, dasar perhitungannya bisa kita dapat dari mana ya kira-kira? Ambil dulu itu pelatihannya itu kan tarif per volume juga tuh ya. Nanti ditanyakan aja. Nanti cara dapat pendapatan itu gimana gitu. Apakah bayarnya per orang atau bagaimana? Kalau bayarnya per orang kan sama aja tuh, hampir sama kayak gini kertas kerjanya gitu. Kalau contoh ya udah saklek satu kali pelatihan itu dapat 50 juta. Ya udah tinggal diasumsikan aja nanti tahun depan kalau naik kalau enggak ya sama berarti gitu. Oke deh, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, terus kalau seperti itu apa namanya? Pendapatan gironya, jasa gironya nanti dihitung, itu masuk dihitung juga gitu. Karena nanti dia kan masuknya lewat rekening Kasblut gitu ya. Maka dia nanti untuk total pendapatan jasa gironya ya dari sana juga perhitungannya gitu. Itu Hansa. Mana Hansa? Oke. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, terus di akhir nanti dilihat setelah teman-teman hitung semua. Nah, pastikan angka di akhir ini sama lagi sama pagu yang sudah ditetapkan. Gitu. Oke, Zami, dipersilakan Zami. Mas mau nanya lagi Mas, ini saya yang di dana BOK yang realisasi 2025 Ya. itu dari LK Audit yang udah terrealisasi itu beda dengan data dari dana BOK. Itu selisihnya tuh sekitar 23 juta. Terus habis itu ternyata habis dirinciin, ternyata itu yang 23 juta itu masuk ke akun katanya mirip Silpa, tapi beda Mas. Katanya itu TAYL, TILE, tahun anggaran yang lalu. Jadi 23 juta itu dari tahun 2024 Mas. Jadi dimasukinnya ke jadi belanjanya itu lebih besar daripada pendapatannya Mas. Kayak gitu. Itu gimana ya Mas? Ya nggak apa-apa, pakai realisasi itu aja. Berarti ditambahin akunnya atau gimana Mas? Soalnya Itu selisih. akunnya emang digunakan. Enggak, maksudnya yang di realisasi 2025 itu kan yang dana BOK-nya itu kan saya juga ngecek perbandingan dengan yang itu yang apa LK Audit. Selisih, nggak sama Mas. Ya nggak sama, karena kan ini loh. Jadi mereka itu kan menggunakan pagu tahun sebelumnya kan, kelebihan pagu setahun sebelumnya digunakan untuk belanja di tahun tersebut gitu. Ya udah kalau untuk ngisi di sini, kamu ngisinya ya udah sesuai realisasinya berapa ya udah segitu aja gitu loh di sini. Sesuai Oh, realisasi berarti memang realisasi dari yang dana BOK-nya ya Mas? iya realisasi dana BOK-nya. Kalau 2000 dana baru prognosanya gitu. Oh, sama yang ini Mas, kan saya juga pas itu nanya ke PIC yang tadi siang itu ada di daftar apa nama-nama akun yang di dana BOK-nya itu ada yang nggak sesuai dengan ada yang nggak ada di template ini, tapi katanya itu disuruh tambahin. Bener Ya nggak Mas? tambahin aja. Tambahin aja, oke. Ya udah, makasih Mas. Oke. Ada lagi? Nah, jangan lupa ya dapatkan data SPBBOK untuk kita tahu belanja ini apa saja gitu untuk BOK. Alia, dipersilakan Alia. Oke Mas, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya aku dari Puskesmas Wonoasri mau tanya. Jadi case di Puskesmas kita itu dana BOK-nya tuh turun. Terus kita kan kalau misal mau buat RBA itu kan harus sesuaiin sama
dana pagunya kan, Mas. Ya. Terus tuh sempet, di puskesmas kita itu tuh RBA-nya tuh nggak terlalu rinci gitu, terus kita udah kita tuh udah minta izin buat tanya nominal rincinya gitu. Cuman dari, bendahara puskesmasnya tuh ngomong kalau terserah kita aja ngisinya, cuman, berpatokan sama RBA 2026, dia bilang gitu. Nah, itu mending kita, rinciin sendiri tapi sesuai dana pagu atau, eee, kita rinciinnya sesuai, RBA yang 2026 ya, Mas? Kamu Wonasri itu Madiun atau Jombang ya? Madiun, Mas. Gini aja, solusinya ya udah 2027-nya itu coba dulu ya gitu ya, pakai pagu 2026, masukkan dulu semuanya, terus lihat angkanya. Kan berbeda tuh katamu tadi ya, karena kan 2027 itu asumsinya kan dia menurun. Iya kan ya? Gitu kan ya? Iya, Mas. Wono Asri itu mana sih? Wono Asri kan 553. Nah, terus kan kita pengen tahu tuh 553 itu nurunnya di mana kan? Gitu kan yang pengen tahu ya. Nah, nah tuh ya, nurunnya di mana? Ya udah baru kita konfirmasi. Kamu buat dulu aja sesuai yang ini. Terus baru konfirmasi ke ibunya, tanya ke PJBOK-nya. Itu yang menurun di mana gitu. Baru nanti ya udah itu diproyeksikan menurun gitu. Sehingga nanti total akhirnya ya sama. Oh, oke, Mas. Makasih ya, Mas. Oke. Hansa, silakan Hansa. Mas mau tanya buat yang dana BOK itu kan kemarin-kemarin tuh udah sempet dikasih file kayak pengalokasian yang dana BOK itu kan. Nah, setelah kami input gitu dari yang realisasi 2025 itu totalnya itu bahkan udah melebihi dari pagu yang tadi dikirim itu Mas yang buat sumber BOK. Itu gimana ya, Mas? Pagu 2025 malah lebih. Maksudnya? Maksudnya itu kan yang tadi alokasi buat tahun anggaran 2027. Kamu Itu kan udah puskesmas ada mana Hansa? Kauman Baru, Mas. Kauman Baru, Ponorogo. Itu Mana sih Kauman Baru? Oh, ini 600. 999. Iya. Kan itu kan BOK-nya segitu kan, Mas. Ya. Nah, tapi waktu yang kami ngitung BOK yang realisasi 2025 itu totalnya udah 700. Kalau begitu gimana ya, Mas? Iya, nggak apa-apa kalau 2025 anggap ini 700 juta ya. Iya. Ih, 700 M. 700. Tidak benar ya tadi. Nah, anggaplah 2025 700 juta, 2024 682 ya nggak ada masalah sebenarnya. Berarti kan dia menurun. Nggak usah berarti di naik. persen. Hah, gimana, Mas? Berarti kan nggak usah dibuat dia asumsi naik gitu loh. Berarti nanti hasilnya sama. Hasilnya sama maksudnya gimana? Nanti kalau iya, bentar, Mas. Pagu 2025 kan kamu sudah ada nih datanya, tinggal masukkan kan. 2026 kan juga sudah ada. Nah, 2026 kan sudah ada anggarannya. Ya kan? Iya. Coba masukkan dulu per anggarannya di 2026 gitu. Nggak usah terpaku ke rumus ini gitu loh. Oh iya. Nah, 2026 kan sudah ada anggarannya. 2026 realisasimu berapa? Belum, tadi kami baru yang masukin realisasi 2025. Anggaran 2026 berapa? Anggaran 2026. Kami dikasihnya tadi yang langsung 2027, Mas. Nah, nanti coba ditanya 2026-nya pagunya berapa. Nah, kan kayak ada puskesmas tadi kan yang turun juga, ya nggak masalah kalau dia turun gitu. Jadi nggak harus di sini positif, karena kan anggarannya sudah ditetapkan ya.
berarti sampai 2027 ini nggak usah dibuat ini asumsi naik gitu loh. Kalau emang dia turun, Berarti persentase pertumbuhannya ditulisnya minus gitu, Mas? ya minus ya nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau 2026 ini nggak perlu, menurutku ya nggak perlu dirumus kayak gini gitu loh. Karena kan dia data pagunya sudah ada, ya udah masukkan pagunya aja. Oke. Makasih, Mas. Oh, berarti persentase pertumbuhannya itu bisa ditulisnya buat dirumusin ke 2028 sama 2029-nya aja ya? Ya, benar-benar. Oke. Makasih, Mas. Oke, Alia, silakan Alia. Oke Mas, izin tanya buat yang proyeksi penerimaan dana BOK itu kan ada bagian uraiannya itu ada operasional pelayanan puskesmas itu ada 2 kali ya Mas. Ada yang di kolom 38 sama 44. Nah, itu ditulis salah satunya aja atau dua-duanya juga diisi ya Mas? Salah satunya aja, sama kok ininya. Oke, makasih Mas. Oke, ada yang lain? Iya, Zami, dipersilakan. Mas, tanya lagi nih Mas. Jujur masih bingung ini. Oh, Kita boleh. dapat yang ini Jangan Mas, kelamaan yang dulu RBA. ya. Nanti nggak jadi jawab. RBA pendapatan ini totalnya itu 2, pokoknya 2,2 M. Sedangkan pagub kita tuh sekitar 2,3 M. Itu kok bisa ya Mas selisih gitu? Kok bisa Yang selisih? Ponorogo, Yang mana tahun berapa dulu? Ini rincian RBA anggaran pendapatan tahun 2026 Mas. 2026 kan nggak ada di sini ya. Oh, berarti ini 2007. Ini 2027 loh orang ngasih. RKPD ini untuk anggaran 2027. Oke Mas. Pendapatan mereka untuk 2027 gitu loh. Gelondongan angkanya segini, ya udah kita memasukkan ini ke pos-pos anggarannya. Oh, oke Mas. Oke. Kayaknya kamu ini ya. Kayak kamu terlalu kedinginan di sana ya. Lanjut. Teman-teman lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya teman-teman ya kita nggak terlalu lama bahas ini lagi gitu loh. Jadi teman-teman sudah paham. Terus untuk yang 100 orang tadi yang bergabung, itu jangan sampai ada yang bingung lagi terkait RBA pendapatan dan harus membantu temannya yang kesusahan gitu, yang nggak paham-paham. Yang 100 orang ini wajib mengajarkan ke 100 orangnya lagi. Kita cukupkan sampai di sini atau lanjut ke belanja? Ya, Khairunisa, dipersilakan. Mas, ini boleh nanya Evkin nggak? Boleh. Boleh, tapi satu pertanyaan aja ya. Nanti kan ada sesinya lagi. Silakan Khairunisa. Untuk yang Evkin, yang total unsur yang terisi dari seluruh responden itu maksudnya gimana ya, Mas? Bentar ya. Atas kerja. Kepuasan. Yang ini kan ya. Total nilai persepsi seluruh responden. Nah, itu kalau dalam penilaian kepuasan masyarakat itu kan ada 9 persepsi yang dinilai gitu ya, sesuai Permen PAN RB. Nah, total nilai dari 9 persepsi itu totalnya jumlahnya berapa, baru dibagi 9 gitu loh.
Contoh yang ngisi itu ada 900 orang. 900 orang dari 9 persepsi itu jumlahnya berapa baru dibagi 9 seperti itu. Atau teman-teman kalau bingung masalah ini diabaikan terus langsung ngisinya di sini di form 2025. Lihat di kepuasan pasien. Nah, ini kalau ada persen kali number aja ya. Nah, ini gini loh. Ini nggak usah teman-teman rumus. Sorry ya teman-teman Bandar Kedung Mulia ya, tak hapus di sini ya. Nah, contoh dilihat di dokumen IKM mereka nilainya berapa ya udah tinggal dimasukkan gitu. Contoh punya teman-teman Bandar Kedung Mulyo ini nilai kepuasan masyarakatnya 98. Ya udah buat 98 di sini gitu. Kalau pakai persepsi itu bingung, ya udah pakai ini gitu. Tandain yang kuning ya, yang Bandar Kedung Mulyo nanti bisa dirubah. Gimana Khairunisa? Kalau dari puskesmasnya kemarin kami nanya buat total nilai persepsi seluruh responden itu 87,93 Mas. Itu maksudnya orangnya setengah apa gimana? Enggak, ya makanya itu. Kalau kita pakai ini takutnya orangnya salah paham gitu loh. Nggak bingung datanya gitu. Ini sebenarnya tadi kan nilai IKM-nya mereka kan 98. Nah, dapat 98 itu dari pembagian ini harusnya gitu. Nah, kalau takutnya mereka salah paham dan lama nanti gitu, maka langsung aja kayak gini. Tanyakan nilai IKM-nya berapa. Punyamu nilai IKM-nya berapa? Kepuasan masyarakatnya nilainya berapa? Yang nilai persepsi itu bukan Mas? Bukan, yang nilai IKM tanya aja. IKM-nya berapa Bu? Nilainya, nilai kepuasannya berapa? Kepuasan pasiennya gitu. Nilai akhirnya. Oh, berarti kalau ada tinggal pakai itu aja ya Mas? Ya, tinggal contoh. Mereka itu kan biasanya di atas 90 terapannya. Contoh dia dapat 92, ya udah tinggal buat 92 di sini gitu. Oke Mas, makasih. Oke. Kansa ada yang ingin ditanyakan Kansa? Mas mau tanya Evkin juga, boleh nggak Mas? Boleh. Nah, yang di waktu waktu tunggu hasil laboratorium pemeriksaan HB itu, kan aku tanya kan buat waktunya itu gimana, tapi kalau dari PIC ku itu jawabnya dia ada yang impel mutu pelayanan ya itu. Ya. Itu mereka adanya tuh kayak kalau yang untuk laboratorium itu mereka ada datanya itu cuman misal bentar Mas, sekalian aku lihat. Misal kayak ada 20 jumlah pasien yang dilayani. Nah, itu mereka nyatetnya itu bukan waktunya rata-rata berapa, tapi ketepatan waktu penyerahan hasilnya itu semuanya tepat, semua tepat. Iya begitu Mas. Kamu Waktu Ponorogo aku tanyain, iya Kauman Baru. Tapi waktu aku tanya detail kayak menitan gitunya, mereka nggak ada. Kalau nggak ada datanya ini aja. Kira-kira ini aja. Berapa lama untuk menunggu hasil lab itu berapa lama gitu. Ya udah pakai data itu aja. Loh, itunya nggak ada Mas. Apa? Bukti dukungnya? Maksudnya berapa lamanya itu taunya dari mana? Iya, kan mereka pernah sering periksa tuh ya. Kita tanyain aja ke mereka untuk menunggunya itu kira-kira berapa lama gitu. Gak usah pakai data guys kalau mereka nggak ada tertulis kayak gitu untuk Kalau disamain kayak yang tahun lalu aja boleh nggak Mas? tahun lalu berapa jam? Kurang dari bentar Mas. Bentar. Sama yang emergensinya itu juga mereka nggak ada itunya Mas. Waktunya. Kalau yang tahun lalu itu 1 jam. Ya udah buat 1 jam. Tanya tapi konfirmasi ya ke orang puskesmas ya. Waktu itu aku udah bilang itu sih Mas, udah sempet kayak karena mereka nggak ada waktunya, terus aku sempet konfirmasi kalau apa bisa disamakan dengan data yang tahun lalu gitu kan Mas. Terus mereka juga kayak
makin bingung gitu. Ya udah asumsikan aja gitu loh. Oh ya udah, Langsung oke. aja. Nah, untuk emergency response time, teman-teman, ini terakhir ya, habis ini kita lanjut belanja gitu ya. Emergency response time itu untuk yang Jombang dan Ponorogo, itu nanti masuknya ke bonus gitu ya. Bonus, terus nanti diisi dengan nilai maksimal aja gitu. Contoh di sini maksimalnya kan di berapa menit, 3 menit gitu, maka di sini dibuat 3 menit gitu ya. Tapi untuk Madiun itu kan indikatornya beda ya untuk emergency response time. Maka disesuaikan dengan indikatornya. Itu ya teman-teman. Yo Safa, ada pertanyaan? Untuk FK kita tutup dulu ya. FK kayaknya nggak terlalu susah gitu ya. Jadi bisa ditanya ke penanya masing-masing. Mas, ini mau tanya tentang F-skin tapi. Apa? Ini jadi di puskesmas saya itu dari PIC-nya bilang kalau misalnya data yang jumlah orang yang mendapat perkesmas itu di 2025 itu tidak diadakan. Jadinya itu ditanya mau mengambil data dari 2024 atau emang nggak usah ditulis. Ini apa? Puskesmas di mana? Yang puskesmas di Jombang, Jarak Kulon. Mana sih Perkesmas? Yang bagian pelayanan kesehatan ibu bersalin dan angka kematian ibu. Ini kan jumlah orang mendapatkan Perkesmas kan? Iya, benar. Nah, itu Jumlah orang pakai ini mendapat. aja. Perkesmas yang TB ada nggak Bu gitu? Yang apa? TB. TB. Oh, oke. TBC. Baik. Terima kasih. Oke. Anastasia mau tanya seputar apa? Mas, mohon maaf, tapi apakah ini boleh lanjut ke belanja dulu, Mas? Karena berhubung RBA ini kan masih banyak ya, Mas. Iya, Dan benar. ini kebetulan sudah jam 9 juga, Mas. Ya, oke. Nah, Bu, aku ngambil minum ya. Haus soalnya. Oh iya, Mas. Iya, Mas. Kita rehat 2 menit ya. Kita habis ini lanjut belanja. Siap-siapkan kertas kerjanya. Oh iya, jadi saya mau nanya, Mas. Sebelumnya saya dari Puskesmas Jogoloyo, Jombang. Nah, saya mau nanya terkait belanja ini, Mas. Nah, jadi Puskesmas saya ini itu sebenarnya udah ada rancangan RBA secara garis besarnya untuk tahun 2027. Nah, tapi itu tuh hanya ada misal nih belanja barang dan jasa berapa, nah terus belanja modal berapa. Jadi untuk rinciannya sebenarnya belum ada. Nah, itu untuk rinciannya itu kemarin saya sudah mencoba pakai rumus. Jadi kan sebenarnya kalau udah ada targetnya kita tinggal menyesuaikan sampai mencapai target itu kan, Mas. Ya, yang benar. di RBA 2027. Nah, tapi kemarin saya udah coba ngitung pakai rumus yang di PPT itu, Mas, yang ada sebentar. Iya. Sebentar ya, Mas. Oke. Belanja ini agak ini ya, teman-teman, agak berat ya gitu ya. Pokoknya yang ini, Mas, yang ada persentase belanja misal barang dan jasa terus dibagi dengan total belanja tahun sebelumnya lalu dikali sama total belanja tahun ini misal kayak gitu. Nah, itu saya udah ngitung tapi itu jadinya besar banget, Mas. Kayak terlalu jauh dari target 2027 yang udah dikasih sama Puskesmas itu. Nah, kalau begitu berarti ngitung untuk rincian per akun detailnya itu gimana ya, Mas? Kalau misalnya pakai misal kayak saya pakainya tadi sempat nyoba dulu sih, itu anggaran 2025 ke anggaran 2026 itu naik atau turunnya berapa, terus diaplikasikan juga ke 2027. Nah, itu bisa kayak gitu atau ada cara lain ya, Mas? Ya, Makasih, Mas. bisa aja. Caranya banyak gitu ya, nggak satu cara gitu. Terus teman-teman sebelum kita ke belanja, ya ini sudah malam gitu ya. Malam itu bukan berarti ini ya. Kalau aku bisa-bisa aja sih sampai jam berapa. Tergantung teman-teman nih masih nangkap atau enggak gitu.
Nah, soalnya ini agak lumayan berat gitu, kalau nggak diperhatikan ya bakalan susah gitu. Nah, tadi pertanyaan Anastasia tadi, apakah bisa? Ya itu bisa-bisa aja pakai rumus kayak gitu-gitu. Yang penting nanti jumlah total seluruh belanjanya itu harus sama dengan jumlah pendapatan. Maka ketika teman-teman mau menentukan RBA belanja, LRA pendapatan tuh fix dulu gitu. Nah, tapi apakah RBA belanja nggak bisa dikerjakan? Bisa aja. Nanti kan tinggal memasukkan angka ya dia kan langsung keluar tuh. Berarti intinya, maaf motong Mas, berarti intinya untuk per akun belanjanya itu sebenarnya bisa disesuaikan lagi ya Mas, nggak harus ada patokan tertentu. Oh, nggak ada, tergantung puskesmas masing-masing. Karena kan tiap-tiap puskesmas beda-beda tuh rencana nanti usulan kegiatannya kan beda-beda. Ya tergantung puskesmas gitu. Yang di PPT itu kan apa namanya ya? Perencanaan untuk secara garis besar gitu. Oke, soalnya kemarin saya sempat nanya juga ke puskesmas, untuk rincian itu apakah ada target-target tertentu, misal untuk belanja bahan-bahan kimia itu berapa persen. Nah itu kalau kata orang-orang puskesmasnya itu disesuaikan aja Mas. Jadi saya kayak agak rancu gitu nih, mau gimana. Oke. Pertama ini, tadi kan sudah dibilang Bu Nuning ya di grup ya. Untuk belanja pengadaan obat, bahan medis gitu ya. Nah, itu kan mereka harus menyusun namanya rencana kebutuhan obat kan. Nah, kalau itu sudah ada ya kan tinggal nanti nilainya udah dimasukkan gitu. Nilai itu yang dimasukkan. Berarti kan kalau sudah ya udah, berarti kan tinggal kita cari belanja yang lain. Oke. Diperhatikan ya teman-teman. Pertama, kan porsi belanja itu banyak banget ya teman-teman ya. Kita pertama menghitung ini dulu, belanja jasa pelayanan dulu. Nah, ingat ada kode terbaru di jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanan itu kalau sebelumnya masuk di apa namanya? Di belanja pegawai nanti pakai kode akun belanja di barang dan jasa. Nah, kodenya kan sudah ada dikirim pakai kode rekening itu. Nah, kita pertama untuk mencari kuenya dulu nih. Ibaratnya di pendapatan kita kan sudah ada nih. Ini namanya kue, anggap ini kue besar gitu ya. Nah, kue ini mau kita bagi-bagi nih porsinya gitu. Untuk Anastasia berapa, untuk Yosafa berapa gitu ya. Maka untuk belanja ini ada namanya belanja jasa pelayanan. Nah, belanja jasa pelayanan itu di ketentuannya. Nah, ini harus tanya ke orang puskesmas persentasenya berapa gitu ya. Ini menyesuaikan dengan perbuk masing-masing gitu. Karena contoh kayak di perbuk di Jombang gitu ya. Dia untuk pendapatan kapitasi itu 60% dari total pendapatan kapitasi itu jasa pelayanannya. Kalau untuk di Ponorogo itu kalau nggak salah di 55% gitu. Nah, beda lagi dengan pendapatan pasien umum dan non kapitasi. Nah, itu beda-beda. Terus untuk Jaspel ini, kue untuk Jaspel ini berapa? Nah, ini kita sebut namanya kue Jaspel gitu ya. Kue Jaspel itu untuk membayar Jaspel PNS, P3K, dan pegawai kontrak bulut gitu. Nah, pertama untuk pendapatan kapitasi. Pendapatan kapitasi anggaplah kita ngacu dulu ya ke Jombang gitu ya. Tapi Jombang ini jangan telan-telan 60% gitu ya. Harus konfirmasi ke orang puskesmas. Untuk pendapatan kapitasinya 60%. 60% dari mana? 60% dari pendapatan kapitasi. Maka di sini 60% itu kita kalikan dengan total pendapatan kapitasi di LRA pendapatan. Kapitasi yang mana? Yang dari 2,1 M ini. Nah, dapat 1,2 M dari pendapatan kapitasi. Terus apa lagi? Pendapatan dari pasien umum. Pasien umum berapa? Nah, anggaplah ya, dari keterangan orang puskesmas itu pasien umum itu 55% jaspelnya. Maka di sini tinggal dikalikan aja, 55% dikali pasien umum gitu. Nah, terus pendapatan non kapitasi berapa? Ya udah, tinggal dikali juga berapa persentasenya.
persentase non kapitasi dikalikan dengan ininya. Nah, ini. Terus kalau prolanis, nah seandainya kalau prolanis ini sebenarnya nggak ada jaspelnya gitu ya, tapi ditanyakan aja. Kalau ada ya udah tinggal dikalikan aja dengan berapa persennya. Nah, didapat nih. Udah dapat kan porsi-porsinya untuk jaspel di sini. Ya tinggal dimasukkan. Berapa sih kue untuk jaspel? Oh, dapat kue untuk jaspel itu 1,6 M. Nah, dari 1,6 M baru kita bagi, ini baru kue jaspel nih. Nah, kue jaspel itu kan ada lagi kode rekeningnya. Ada jaspel untuk ASN, ada untuk non ASN, ada untuk P3K. Nah, nanti teman-teman cari ya, apa namanya, kode rekeningnya. Nah, cari kode rekeningnya. Sudah dapat di kode rekeningnya. Ini aku masih asumsi kode rekening yang lama ya. Nanti coba pakai kode rekening yang baru gitu. Nah, dapat itu kode rekening yang barunya. Terus lihat nih angka 2026-nya. 2026 berarti yang sekarang gitu ya. Lihat aja di anggaran nggak apa-apa. Karena kita kenapa bukan realisasi? Ya realisasi sebenarnya bisa aja. Berarti kan harus kita proyeksikan dulu tuh realisasi 2026. Tapi kalau mau pakai anggaran tahun lalu nggak apa-apa. Karena kita ngambilnya hanya rasionya saja gitu loh. Bukan angka sakleknya, tapi rasionya aja. Nggak pernah dapat segini gitu. Oh mas kan kode rekening tahun 2027 2026 kan beda gitu. Nah, dilihat aja. Kalau contoh 2026 namanya ASN, 2027 kan ada beda lagi tuh. Nah, kira-kira kode rekening padanannya yang mana gitu. Nah, untuk bayar ASN sama-sama di kode rekening yang mana kan dapat tuh. Kalau udah dapat, ya udah tinggal di persentase ini. Terus di jumlah untuk belanja pegawai. Nah, dapat untuk total jaspelnya kan teman-teman kumpulkan dulu nih semua kode rekening untuk bayar jaspel. Udah dapat kode rekeningnya, berapa totalnya semua. Nah, baru kita buat ininya, rasionya. Nah, setelah itu kan dapat nih rasio ternyata kalau untuk di sini untuk non ASN dapat 40%, untuk ASN dan 60%. Maka tinggal dikalikan ini dengan kue kita tadi. Kue kita kan 1,6 M. Nah, kita bagi-bagi 40%-nya untuk non ASN dan 60%-nya untuk ASN. Seperti itu. Kira-kira untuk belanja yang pertama amankah atau ada yang dibingungkan? Anastasia aman? Aman, Mas. Zami. Aman Zami? Mas belum nyampe belanja mas, jadi saya fokus ke pendapatan dulu mas. Takut meledak kepala saya Tidur mas. tidur. Nggak bisa mas. Ntar dulu ya mas. Ya teman-teman yang lain gimana guys? Silakan bertanya gitu ya. Setidaknya kalau udah dijelaskan sekarang nanti teman-teman tuh ada nangkap gitu loh kalau udah buat belanja. Kalau nggak kan teman-teman bisa buat catatan dulu. Mas, Silakan. Ya, saya dulu gimana? Oh iya. Gimana? Lanjut Anastasia. Oh iya Mas. Nah, mau nanya lagi, berarti kalau yang kayak bahan medis itu juga sama ya Mas? Sama, cara perhitungannya sama gitu. Intinya sama gitu loh Anastasia. Tapi pakai yang persentase 60%, 55% itu juga nggak Mas? Atau ya udah totalnya aja? Nanti kalau lebih lanjutnya kita bahas lagi habis ini ya. Satu-satu dulu ya. Oke Mas. Makasih Mas. Oke, Muhammad Gazian. Ya. Maaf Mas, mau tanya dan make sure sekali lagi. Berarti untuk persenan yang belanja jasa pelayanan ini persentasenya itu kita tanyain ke akuntannya kah kayak persentase di pusat ini sekian gitu ya Mas ya? Iya, tanyakan aja ke akuntannya. Oh, oke. Oh itu Mas, mau make sure itu dulu, takut salah. Thank you Mas. Ya, oke. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nirina. Oke Mas, izin tanya.
Jadi di puskesmas saya itu kan udah dikasih intinya totalnya itu udah sama kayak file RKPD yang dikirim. Itu berarti udah bener ya, Mas? Sama Jadi seperti yang total di pendapatan. ya sudah. Oh, sudah. Kamu dibuatkan dalam puskesmas berarti ya? Iya. Nah, berarti kamu harus tahu cara perhitungannya ini. Cara perhitungan sampai dapat angkanya, mereka kan pasti ada tuh basis perhitungannya. Kamu harus tahu Iya. kalau mereka angka nembak, berarti kamu harus merinci angka itu gitu loh. Soalnya nanti kamu kan bakalan presentasi ke kampus, walaupun dibuat orang puskesmas ya kamu harus presentasi itu gitu. Ditanyakan dasarnya ngambil itu apa ya kamu harus buat gitu. Gitu Oh, ya. tapi untuk kode rekeningnya itu juga udah sama yang ada di itu, Mas. Ya nggak apa-apa. Maksudku ini loh, asal angkanya gitu. Oh. Step by stepnya kamu harus tahu. Jangan sampai nanti kamu tahu dari sini aja. LRA belanja, dapat belanja modal kedokteran berapa gitu. Terus, nah dapat angka itu dari mana ya kan kamu nggak tahu. Kamu harus tahu itu gitu. Kan mereka juga nggak mungkin nembak angka tuh. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Tufah. Iya, Mas. Makasih kesempatannya. Aku dari Puskesmas Klagen Serut, Madiun. Ah. Tadi aku sempat udah nanya ke bendahara pengeluarannya. Terus katanya tuh nggak ada persenan tiap yang jasa pelayanan kapitasi umum sama non kapitasinya gitu. Jadi kalau di puskesmas mereka cuma diperseninnya di jasa pelayanan 60% sama jasa sarana 40% yang ada di tarif itu doang, Mas. Jadi 60% itu yang berlaku hanya untuk kapitasi aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang lain itu nggak sama gitu. Nah, cara kedua teman-teman, kalau seandainya nggak dapat ini gitu ya. Nah, lihat di RBA 2026 mereka. Di RBA 2026 mereka itu untuk porsi Jaspel. Nanti kan teman-teman kumpulkan tuh anggaran Jaspel 2026 berapa, terus persentasekan dari sini gitu. Paham nggak, teman-teman? Dari 2026 dapat kue Jaspel 2026 itu 1,6 anggaplah 1,6 M ini gitu. Nah, 1,6 M itu berapa persen? Ya udah kan tinggal teman-teman persentasekan aja tuh dari yang pendapatan jasa layanan mereka itu. Nah, pola itu nanti akan kita pakai di 2027 gitu. Kalau tidak dapat persenannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, Mas. Berarti diasumsikannya sama aja kayak tahun lalu ya? Iya, sama. Kan kita cari polanya aja. Kalau pendapatannya naik, ya otomatis jaspernya juga ikut naik tuh. Kalau kan kita dasarnya kan rasio. Oke, makasih ya, Mas. Contoh nih, kalau teman-teman nggak dapat ya, contoh dari total mata anggaran untuk Jasper, anggaplah dapat 1,6 M. Maka teman-teman tinggal ngalihkan aja 1,6 M itu berapa persen gitu dari total pendapatan mereka di 2026. Oh, berarti hanya 58%. Ya berarti teman-teman enak tuh 58%, berarti 2027 tinggal dikalikan aja 58% dari anggaran 2027 gitu. Jadi ini nggak perlu lagi gitu. Kalau sudah dapat kayak gitu ya udah, tinggal di sini udah 58% dari anggaran 2027 berapa gitu. Nah, 50 dapat angkanya nanti. Ya udah tinggal dibagi ke kode rekening yang baru. Sampai sini paham? Ini bahas belanja harus sampai selesai ya malam ini. Gimana? Mau diselesaikan sampai malam ini belanja? Atau udah cukup sini dulu? Atau masih sanggup untuk menerima?
Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Dilanjut atau dicukupkan? Jangan sampai ini loh, kita paksakan teman-teman sebenarnya udah capek jadi nggak bisa nerima ya akhirnya aku capek ngomong doang, teman-teman nggak nangkap gitu loh. Kalau aku bisa aja sampai jam berapapun, tapi teman-teman apakah masih bisa nangkap gitu? Bagaimana, mau dilanjut? Yoga tiap malam juga temitnya. Oke, gini aja wes. Yang merasa sudah capek silakan keluar dari Meet dulu gitu. Nanti kita lanjut bagi yang mau lanjut saja. Karena kalau dipaksakan untuk semuanya, yo ini sih nanti teman-teman aku capek ngomong, teman-teman nggak nangkap, akhirnya aku sia-sia tuh. Silakan kita akhiri dulu teman-teman untuk pertemuan malam ini. Nanti yang mau lanjut kita lanjut. Saya akan bakalan stay di ruang Meet ini. Bagi yang mau istirahat dulu gak apa-apa gitu. Nanti kan bisa tonton rekodan dari temannya. Atau minta ajarin temannya. Silakan teman-teman. Ini yang paling awet loh Meet-nya. Biasanya kalau kelas malam ini jarang bertahan sampai sebanyak ini. Silakan kalau mau yang mau live dulu boleh. Kita istirahat dua. Untuk ambang fleksibilitas gitu. Jadi gimana ya? Ya. Untuk menentukan ambang fleksibilitas. Kamu udah sampai ambang fleksibilitas saja? Cepat banget. Enggak juga sih, kayak kita kan kemarin sambil lihat-lihat juga kan, terus kayak sambil tanyain juga kira-kira mereka itu ada gak ambang fleksibilitas gitu. Tapi setelah ditanyain katanya nggak ada. Jadi ini ambang fleksibilitas itu di BLUD digunakan ketika realisasi pendapatannya di tahun tersebut melampaui dari targetnya gitu ya. Maka contoh di target 2027 nanti gitu ya. Kalau seandainya realisasi mereka itu melebihi target, maka berapa persen sih yang bisa digunakan untuk belanja gitu. Nah, itu yang harus disusun. Nah, untuk besaran ambang fleksibilitas itu berapa? Nah, itu nggak ada ketentuannya gitu. Nggak ada apa namanya ya? Nggak ada ketentuan saklek harus berapa persen, itu tergantung dari kebijakan puskesmas masing-masing. Tapi rata-rata untuk tingkat puskesmas itu biasanya ambang fleksibilitasnya di angka 10%. Seperti itu. Siapa tadi? Alzena ya? Siapa yang nanya tadi? Ya, saya. Oke, makasih Mas. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya untuk belanja. Selanjutnya ada belanja bahan medis. Nah, bahan medis itu tanyakan ke orang puskesmas bahan medisnya apa saja dulu. Nah, gitu. Bahan medis itu kan ada belanja bahan kimia, bahan lainnya, obat-obatan, obat lainnya. Nah, ini tergantung di puskesmasnya. Masing-masing puskesmas kan beda-beda, bisa jadi beda-beda gitu ya. Ditanyakan kode rekeningnya apa saja. Nah, untuk belanja bahan medis itu bisa beberapa cara. Pertama itu kan di sini kalau sesuai petunjuknya kan 30% dari total pendapatan. Nah, pendapatan yang dimaksud di sini tidak termasuk pendapatan BOK, hanya pendapatan brut saja. Nah, dapat kuenya nih. Kalau 30% ya tinggal dikalikan 30% kan. Tapi ini harus ada data dukungnya. Data dukungnya apa? Rencana kebutuhan obat atau RKO gitu. Kalau ada data itu ya udah tinggal masukkan data itu aja. Jadi ini nggak harus 30% sebenarnya gitu. Tinggal nanti membagi-bagi. Kalau nanti di sini untuk bahan medis ini kan berdasarkan rencana kebutuhan obat ya.
Ya maka tinggal nah seperti itu. Sampai di sini kira-kira paham untuk bahan medis? Gimana teman-teman? Paham ya harusnya ya. Kalau seandainya nggak ada, wajib ada RKO sih, soalnya itu nanti bakalan jadi lampiran gitu. Maka ini disesuaikan sama RKO untuk bahan medisnya, rencana kebutuhan obat gitu. Nggak harus 30%. Sampai di sini paham berarti ya, udah dua nih. Jasa pelayanan sudah, ini sudah. Nah, selanjutnya belanja kayak ini, belanja-belanja yang lain kayak gini ya. Yang lain-lain itu ya tinggal ini aja. Dilihat ke teman-teman cari ya, di dasarnya itu di ini. Di anggaran 2026 dicek nih jumlah anggarannya. Nah, terus anggarannya berapa dibagi aja. Contoh, untuk menentukan belanja listrik berapa persen sih gitu. Nah, nanti tinggalin aja. Belanja listrik itu dibagi total anggaran belanja di tahun tersebut berapa. Nah, contoh dapat total belanja anggaplah 1,2 M gitu ya. Belanja brutnya 12 juta. Berarti kan dia di sini di angka 2 mana persen? Oh, gede banget. Oh, anggap ini. Anggaplah dia 0,03% dari total belanja gitu ya. Ya udah, ini 0,03% dikalikan dengan pagu belanja kita tadi. 0,03 dikalikan kue besarnya ini. Nah, dapat berarti untuk belanja apa namanya? Belanja listriknya sebesar 1,1 juta. Seperti itu. Untuk semua belanja wes polanya sama. Yang bedanya itu cuma jaspel aja sih. Jaspel sama bahan medis. Caranya sama untuk belanja yang lain, tinggal persentase terhadap total belanja. Yang membedakan ya tinggal cuma itu belanja jaspel sama bahan medis. Kalau yang lain sama. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami dulu. Terus untuk belanja modal, nah belanja modal dirincikan sesuai kebutuhan mereka. Rencana belanja modalnya berapa, nanti ya tinggal teman-teman buat kan kertas kerjanya aja. Ini contoh ini ya, akun peralatan dan mesin. Ini volume. Ini harga satuan. Nah, ini harus dibuatkan dokumen pendukung. Contoh dia beli ini, mau beli komputer gitu ya. Komputer ada 2, harga satunya 15 juta gitu. Maka di sini total belanja modalnya ada segini, 30 juta. Atau bisa juga ini diambil datanya dari apa namanya? Dari punya cutting tahun dulu waktu nyusun Renstra. Terus ditanyakan ke orang apa namanya? Ke orang puskesmas apakah akan merealisasikan belanja tersebut di tahun depan atau enggak gitu. Di mana ya? Datanya. Puskesmas.
Tuh, nggak mengumpulkan. Itu ya teman-teman, coba lihat nanti di renstranya yang sudah disusun mereka, rencana pengadaan peralatan mesinnya apa saja. Itu kan sebenarnya di sana di renstranya kan sudah ada tuh rencana pengadaannya apa, harganya berapa kan sudah ada, tinggal dimasukkan. Terus dikonfirmasi orang puskesmas apakah itu nanti mau dianggarkan atau tidak gitu. Dah selesai belanja modal. Terus belanja barang dan jasa BOK, ini datanya teman-teman ambil dari ini, dari apa namanya, SPBPOK. SPBPOK kan ini di sini kan datanya ini ya. Di sini kan ada belanjanya kan ya. Contoh ibu hamil ada makminnya, terus ibu bersalin ada makminnya. Nah, ini kan ada kode belanjanya juga tuh. Nah, nanti dicek polanya berapa persen gitu. Contoh di ibu hamil, untuk makan makmin 2025-nya berapa persen untuk makmin, berapa persen untuk perjadin gitu. Baru nanti dikalikan. Dapat persentase tersebut dikalikan dengan proyeksi di 2027-nya. Nah, nanti semua makmin-makminnya itu dikompilasi, nah, baru dia jadi satu kode rekening gitu. Nah, kayak gini, contoh dari semua program yang ada. Nah, ini di tahun lalu nih. Contoh tahun lalu anggarannya untuk belanja barang jasa BOK 1,067 M. Nah, terdiri dari ini gitu. Nah, porsinya kan kita bisa lihat nih. Oh, ternyata untuk makmin 60%. Nah, ini porsinya kan. Nah, sedangkan anggaran di 2027 itu belanja BOK-nya ada 1,076. Maka ya untuk membaginya tinggal dikalikan aja dengan persentasenya. Dapat. Nah, setelah itu baru disalin ke LRA belanja. Untuk BOK salinnya di kolom H. Untuk pendapatan BLUT, nah disalin di kolom jasa layanan. Tergantung jenis pendapatannya. Itu teman-teman untuk belanja cuma itu aja sih sebenarnya. Dari teman-teman ada yang ingin ditanya? Ya, Anastasia dipersilakan. Oke Mas, saya mau nanya Mas, jadi di puskesmas saya ini itu kan kalau pendapatan itu ada yang dari BOK. Nah, sedangkan yang belanjanya itu nggak ada yang bersumber dari BOK Mas. Nah itu apakah nggak apa-apa kayak gitu atau gimana ya Mas? Sebenarnya ada dana bersumber dari BOK Anastasia, hanya saja mereka ketika membuat RBA yang tahun sebelumnya mereka menggabungkan di jasa layanan. Tapi nggak ada Mas. Di RBA 2026-nya juga nggak ada. Jadi kayak memang disatukan di jasa layanan gitu katanya. Maka di 2027 kita pisah gitu loh. Yang ini masuk nanti di RBA belanja di kolom APBN atau dana BOK. Nah, tapi itu dari mereka sendiri nggak tahu gitu Mas. Kayak yang mana aja yang ke BOK. Nah, makanya dasarnya itu kamu ambil data ini. Kan ini data per program nih. Nah, per program ini kan ada anggaran belanjanya. Nah, ada di dokumen SPBBOK, dapatkan dokumen SPBBOK-nya. Nah, di sini nanti ada makan minum, apa namanya, perjadin, insentif gitu. Oh, berarti tetap nanti dipisah yang jasa layanan dan BOK ya, Mas? Ya, dipisah. Karena sumbernya kan berbeda. Oke. Nah, itu juga berlaku ke yang kayak belanja yang bersumber dari APBN gitu-gitu nggak masalah. Kalau yang dari APBN APBD itu memang kami nggak ada Mas yang bersumber dari situ. APBN kan dana BOK itu kan dana APBN. APBD
Apa sama aja ya, Mas? Ya beda-beda. APBD itu kalau ada aja, kalau enggak ya dikosongkan gitu loh. Oh ya, oke. Berarti yang pasti ada BOK ya, Mas? Ya BOK ada. Tapi kalau hibah gitu-gitu nggak ada nggak apa-apa kan ya, Mas? Kosongkan aja. Kalau Oh iya, pendapatan nggak ada berarti kan ya nggak ada juga atau anggaran untuk ini. oke. Makasih, Mas. Tapi Anastasia paham kan ya cara pembagian untuk apa namanya breakdown ke belanja ya dari pendapatan ke belanja paham kan ya? Sejauh ini paham sih, Mas. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, saya sampaikan lagi. Oke. Makasih, Mas. Ya dari teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Anastasia di Jombang ya? Iya, Mas. Oke. Ini perwakilan masing-masing kabupaten harus ada yang paham ini. Nah, Waziza dari Rono Wicayan, paham nggak Waziza? Waziza ini ya Jombang juga ya. Yang ada dari Puskesmas Rono Wicayan ada? Aziza Mas itu. Aziza dari Cukir. Iya, Puskesmas sorry. Cukir, Jombang. Yang dari Ponorogo siapa di sini ya yang hadir? Ocha dari mana Ocha? Dari Madiun, Kak. Mas. Ocha paham perhitungan ini, membreakdown dari pendapatan ke belanja. Paham Mas, cuman setangkap saya, jadi pokoknya pendapatan itu dari masing-masing jenisnya pasti ada persen buat belanjanya gitu kan Mas, terus tinggal dikaliin biar dapat itunya mana yang jasa layanan, mana yang BOK. Ya oke. Terus yang ada buktinya tadi apa? Yang harus ada Apa Mas? Yang harus ada bukti dukungnya belanjanya apa? Yang SPB BOK tadi kan. Nah ini maksudnya ini loh, yang harus ada buktinya, bukti tambahannya gitu ya. Untuk belanja itu kayak belanja perbekalan kesehatan atau bahan medis. Nah itu harus dimintakan rencana kebutuhan obat, harus sesuai dengan itu. Terus belanja modal harus sesuai dengan rincian perencanaan belanja modal mereka gitu. Terus untuk belanja BOK dilihat persentasenya dari SPB BOK. Iya Mas, insya Allah paham, tapi nggak tahu kalau nanti ngitung sendiri. Biar paham dong. Siapa lagi ini ya? Menurutku siapa? Anastasia, disilakan Anastasia. Maaf, Mas, mau nanya lagi. Tadi saya baru ingat, kan saya udah minta ke Puskesmas buat yang tadi kan ada tambahan yang belanja modal itu wajib disertakan tabel rinciannya, misal beli laptop 5 unit, masing-masing 15 juta gitu kan. Nah, tapi saya udah nanya ke Puskesmasnya dan itu mereka nggak ada, Mas. Jadi gimana ya? Tanyaan aja ini loh. Kamu punya ini kan? Apa namanya? Kertas kerja atau di restranya Puskesmas tahun lalu? Ada, Mas. Di sana ada rencana kebutuhan pembelian peralatan dan mesin kan? Oh, belum saya cek sih, Mas, kalau yang itu. Mungkin nanti saya cek lagi. Di sana ada. Terus ini, kalau nggak kayak itu coba tanyakan gini. Bu, tahun depan kira-kira rencana belanja modal apa saja ya Bu gitu. Oke, Mas. Kalau dokumennya itu belum tentu mereka nyusun itu loh. Nah, untuk total per belanja modalnya berapa, misal belanja untuk pendingin berapa, itu sebenarnya udah ada, Mas. Tapi untuk kayak jumlah unitnya berapa itu mereka nggak ada gitu. Tadi ditanyakan aja rencananya mau pengadaannya berapa unit Bu gitu. Oh iya, oke Mas. Tanyakan ke bagian perencanaan ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, Suraya, disilakan Suraya. Itu berarti dari yang dokumen SP2B kan ya, Mas? Ya, SP2B BOK.
Nah itu kan dia laporan per bulan ya. Berarti yang dipakai yang Desember aja apa gimana? Ya, yang Desember cari yang ini sampai dengan bulan Desember gitu tulisannya. Oh, oke. Makasih, Mas. Oke. Oke. Ada yang lain?